Jika Anda ingin hidup sejahtera dan sukses secara finansial, maka video ini sangat cocok untuk Anda. Hari ini kita akan membahas 6 pilar dasar kekayaan yang merupakan dasar struktural penting untuk membangun kekayaan Anda. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang strategi keuangan dan investasi untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan secara signifikan mengurangi kerugian Anda. Dan semua ini demi Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dan kualitas hidup keluarga Anda. Dan Anda tidak lagi khawatir akan hutang yang harus dibayar, pekerjaan yang membuat stres atau kendala keuangan yang menghalangi Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Pilar 1. Tetapkan tujuan finansial Anda. Mengidentifikasi arah yang ingin kita ambil dalam kehidupan finansial kita adalah langkah awal untuk mulai memperbaikinya. Penting untuk memperjelas situasi Anda saat ini, dan ini dilakukan melalui analisis diri, memahami di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada. Yuk, kenali impian dan keinginan utamamu, lalu tetapkan tujuan kecil setiap bulannya, agar setiap bulannya semakin dekat untuk mewujudkan impian Anda. Tetapkan tujuan yang spesifik, seperti menabung untuk uang muka mobil, rumah, atau investasi untuk membuka usaha. Definisikan dengan jelas, dengan nilai dan tenggat waktu penyelesaian, ini akan membantu otak Anda fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi ingat, otak dan uangmu adalah pelayan yang hebat, tapi tuan yang buruk. Jadi ingatlah apa yang ingin Anda capai. Dan tip bonusnya adalah fokus pada beberapa tujuan yang paling penting bagi Anda. Karena kesalahan umum yang dilakukan banyak orang adalah menetapkan terlalu banyak tujuan dan kehilangan fokus dalam upaya mencapainya, sehingga merusak hasil keuangan mereka. Pilar ketiga, tetapkan dana darurat Anda. Sebelum menabung untuk berinvestasi, penting untuk membuat dana darurat. Rekomendasi umumnya adalah bahwa sumber daya ini mencakup antara 2 dan 4 bulan penghasilan Anda, menjamin cadangan untuk kejadian tak terduga, seperti masalah kesehatan, kecelakaan, atau masalah mahal lainnya. Dan cadangan keuangan ini akan sangat berguna untuk menghindari hutang dan ketidakseimbangan dalam kesehatan keuangan Anda. Dan dana darurat ini harus ada pada rekening yang mudah diakses, dan jika memungkinkan, diposisikan untuk menghasilkan pendapatan, untuk menghindari hilangnya nilai akibat inflasi. Ini memastikan Anda siap menghadapi kejadian tak terduga, menjaga keamanan finansial Anda, sambil mempersiapkan masa depan. Banyak orang yang ingin mengubah keadaan keuangannya, namun ketika ditanya mengenai gajinya, mereka mengatakan bahwa mereka hampir tidak mampu bertahan hingga akhir bulan. Dalam hal ini, Anda perlu berkorban, menunda atau mengurangi serangkaian pengeluaran, atau berusaha meningkatkan penghasilan. Tanpa tabungan, Anda tidak akan bisa berinvestasi, dan tanpa investasi, Anda tidak akan memiliki aset yang menghasilkan pendapatan untuk mengembangkan kekayaan Anda. Tabungan adalah titik awal pengelolaan keuangan Anda, dan merupakan pilar fundamental dalam pendidikan keuangan Anda. Dan memiliki tujuan yang jelas serta menabung untuk investasi Anda merupakan langkah penting menuju membangun kekayaan. Disarankan agar Anda menabung setidaknya antara 10% dan 20% dari penghasilan Anda. Mungkin terlihat sulit, namun justru itulah mengapa menabung harus menjadi prioritas. Jika Anda hanya menyimpan sisa di akhir bulan, kemungkinan besar Anda tidak akan punya apa-apa lagi. Banyak orang cenderung membelanjakan uangnya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki sisa uang, mereka berpikir untuk menabung. Namun, seperti kita ketahui, surplus tersebut jarang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah menyisihkan tabungan sebelum pengeluaran lainnya. Dengan melakukan ini, Anda memaksakan diri untuk hidup dengan sisa 80% atau 90% penghasilan Anda. Anehnya, Anda akan menemukan cara untuk menyesuaikan hidup Anda secara normal, bahkan setelah menabung tanpa mengorbankan gaya hidup Anda saat ini. Tentunya persentase tabungan ini harus disesuaikan dengan keadaan keuangan masing-masing orang. Pilar keempat, identifikasi dan catat pengeluaran Anda. Anda dapat memprediksi masa depan keuangan seseorang dengan melihat bagaimana mereka menghabiskan waktu dan uangnya. Hal serupa juga diungkapkan Robert Kiyosaki, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad. Untuk mulai mengelola pengeluaran Anda, penting untuk mengidentifikasi dan mencatatnya secara detail. Cara paling efisien untuk melakukannya adalah dengan membuat daftar semua pengeluaran Anda dan mengelompokkannya ke dalam 2 kategori utama. Pengeluaran tetap. Pengeluaran ini terjadi secara teratur dan dibayar setiap bulan. Contohnya termasuk pembayaran pendidikan, hipotek, makanan, transportasi, dan utilitas. Pengeluaran variabel.
Ini adalah pengeluaran yang tidak berulang secara teratur. Artinya, Anda mungkin tidak mengeluarkannya setiap bulan, atau jumlahnya bisa sangat bervariasi. Contohnya termasuk pembelian pakaian, hiburan, dan biaya pengobatan. Ini adalah contoh umum, namun terserah pada Anda untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pengeluaran Anda sendiri sesuai dengan gaya hidup Anda. Pentingnya melacak setiap pengeluaran ini adalah memungkinkan Anda memiliki kendali yang lebih tepat atas keuangan Anda, sehingga Anda dapat bertindak cepat jika Anda sadar Anda berlebihan di beberapa area, dan dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat. Dan tip bonus lainnya untuk membantu proses ini adalah dengan mengikuti strategi aturan 50-30-20, di mana 50% dari penghasilan Anda akan dialokasikan untuk pengeluaran tetap. 30% dari penghasilan Anda akan dialokasikan untuk pengeluaran variabel. 20% dari penghasilan Anda akan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Misalnya, jika total pendapatan Anda 5 juta, maka sebaiknya dialokasikan 2.500.000 untuk menutupi pengeluaran tetap, sedang porsi 500.000 harus dialokasikan untuk biaya variabel. Mengikuti anggaran ini penting untuk memastikan bahwa Anda tidak menyia-nyiakan uang yang disisihkan untuk meningkatkan pendapatan finansial Anda. Pilar kelima, buat anggaran. Strategi dasarnya adalah membuat anggaran untuk beberapa bulan mendatang. Proyeksi ini akan memungkinkan Anda menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan Anda, membantu Anda mempertahankan rencanakan sesuai jalur, dan sesuaikan seperlunya untuk memastikan tujuan Anda tercapai. Anggaran ini akan bertindak sebagai panduan yang akan memandu di mana Anda harus membelanjakan uang Anda, dan apakah pengeluaran tersebut selaras dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Dengan anggaran yang dirancang dengan baik, sebagian besar pekerjaan mengelola uang Anda dengan lebih baik telah selesai. Dan dengan anggaran yang dibuat, hal ini dapat digunakan untuk menghindari pengeluaran uang untuk hal-hal yang tidak perlu, selain menjaga anggaran Anda dalam variasi kecil. Artinya pengeluaran Anda untuk beberapa bulan ke depan akan sama dengan pengeluaran Anda saat ini. Dan, saat membuat anggaran, jangan khawatir tentang mencapai akurasi absolut karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan secara akurat. Oleh karena itu, anggaran hanya bisa berupa perkiraan. Pilar ke-6, investasikan uang Anda. Rahasia sebenarnya dari orang-orang yang telah membangun kekayaan yang sangat besar, tidak hanya terletak pada hal itu dalam pendidikan atau kecerdasan finansial, yang memungkinkan mereka mengelola uang mereka secara efisien. Perbedaan yang paling signifikan adalah kemampuan untuk menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, sehingga memungkinkannya berlipat ganda dan menghasilkan lebih banyak kekayaan. Jika Anda ingin meningkatkan kekayaan Anda, penting bagi Anda untuk mengetahui berbagai jenis investasi yang tersedia. Ini termasuk memahami istilah keuangan, mengevaluasi potensi manfaat dan pengembalian investasi, dan mengetahui cara menganalisis peluang bisnis atau investasi secara finansial, yang penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dan seiring berjalannya waktu, kemampuan berinvestasi secara cerdas akan menjadi hal yang penting. Mesin yang mendorong pertumbuhan aset Anda, dan memungkinkan Anda mencapai hasil keuangan yang luar biasa. Dan sayangnya, banyak orang yang terbawa suasana, mencari kepuasan instan, atau mengadopsi mentalitas, saya membelanjakan uang karena saya bekerja untuk itu, tanpa menyadari bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uang tersebut untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dan aspek terpenting dalam membangun kekayaan adalah memastikan bahwa kekayaan tidak hilang. Dan saya minta kalian untuk mengomentari tema apa yang kalian inginkan untuk video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya, dan sampai jumpa lagi.